Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tipe data duration dan juga datetime. Duration digunakan untuk menyimpan data berupa rentang waktu, sedangkan datetime digunakan untuk menyimpan data yang berupa tanggal dan waktu. Kita langsung coba aja ya. Kita coba duration terlebih dahulu. Nah, ketika kita membuat duration, kita bisa mengisi parameter days, hours, minutes, seconds, milliseconds, dan microseconds. Defaultnya ini 0 semua, jadi kalau kita buatnya seperti ini durasi atau rentang waktunya ya 0, jadi tidak ada rentang waktu ya, 0, benar-benar 0, 0 millisecond, 0 detik, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau saya pengen bikin duration rentang waktunya misalnya 5 detik, ya saya tinggal tulis saja seconds 5. Berarti ini rentang waktunya selama 5 detik. Oh, saya mau buatnya misalnya 1 menit 5 detik. Ya, berarti saya bisa begini ya. Minutes 1, seconds-nya 5. Nah, sekarang kita coba kita isi semuanya satu-satu ya. Days-nya itu 1, hours-nya juga 1, minutes-nya 1, second-nya 1. Lalu kalian juga bisa isi millisecond dan microsecond-nya. Sekarang saya print. Save. Kita jalankan ya. Start main. Nah, bisa dilihat durasinya itu adalah 25 jam. Ya kan? Ini days-nya kan 1 hari ya. 24 jam tambah 1 jam. Jadi 25 jam. 1 menit, 1 detik, 1 millisecond, 1 microsecond. Nah, kita bisa menampilkan duration ini dalam bentuk day, atau hours, atau minutes ya, dan sebagainya. Nah, tapi ini tuh pembulatan ke bawah ya. Jadi kalau misalnya nih, contohnya days-nya 0 ya. Kalau misalnya kita di sini tulisnya 24, ini akan dianggapnya 1 hari. Ya, kita coba ya. Kita save, kita jalankan lagi. Nah, duration in days-nya itu 1 tuh, 1 hari ya. Nah, tapi menitnya, detiknya ini nggak dihitung nih. Jadi nggak ada koma-koma ya. In days ini tuh tipenya integer. Jadi kalau kalian lihat, di sini ada in days, in hours, in microsecond, millisecond, minutes, second, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya saya ubah nih, jadi 23 jam. Ini kan belum nyampe 1 hari ya. Kalau kita tulisnya in days, maka keluarnya 0. Nah, ini yang saya maksud dengan pembulatan ke bawah. Jadi, kalau belum 1 hari, ya dianggapnya 0 hari. Ya. Jam juga sama ya. Kalau belum nyampe 60 menit, ya nggak akan dianggap 1 jam, jadi 0. Saya kasih contoh, misalnya ini 0, menitnya itu cuma 59 ya. Tuh, ya. In days-nya 0, udah pasti ya. Hours-nya juga 0, karena baru 59 menit. Tapi kalau ini udah 60 menit, misalnya, tuh, di sini jadi 1 jam. Jadi, ini untuk duration ya. Nah, berikutnya itu kita akan coba datetime. Ini saya komen dulu ya. Kita buat datetime. Nah, untuk membuat datetime itu ada 2 cara ya. Kita tentukan datetime-nya. Dan juga ada cara cepat untuk mengambil waktu saat ini. Itu caranya seperti ini. Datetime titik now. Nah, kalau datetime titik now ini, value-nya itu akan bernilai waktu saat ini ya. Kalau sekarang jam 11.33, ya ini juga 11.33. Kita coba ya. Kita print. Nah, bisa dilihat. Di sini tanggalnya adalah 10 April 2024, pukulnya 11.34.09,663662. Ya, jadi ini ada tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya, menitnya, detiknya, milidetiknya, dan mikrodetiknya. Kalau kalian ingin menampilkan harinya aja gimana? Nah, ini bisa ya. Kalau kalian lihat, day di sini tuh adalah tanggal ya, berarti 1 sampai 31. Karena sekarang tanggal 10 ya, keluarnya nanti 10 ya. Tuh, day-nya 10. Jadi day ini bukan Senin, Selasa, Rabu ya, tapi tanggalnya kalau day. Kalau kalian lihat di sini selain day, ada hours, ya jamnya, terus microsecond-nya, terus millisecond-nya, minutes-nya, month-nya, ya, second-nya, dan sebagainya.
Nah, kalau kalian ingin mengambil harinya, ya jadinya yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kalian pakainya print now.weekday. Kita jalankan. Nah, weekday-nya itu 3. 3 itu artinya Rabu ya, Senin, Selasa, Rabu. Jadi weekday ini sampai 7 ya. Monday sampai Sunday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita juga bisa mengecek nama dari time zone-nya kita. Ya, zona time-nya kita, zona waktunya itu apa? Nah, time zone name-nya itu adalah WIB, waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita juga bisa print time zone offset-nya. Time zone offset-nya itu +7. Karena waktu Indonesia Barat itu kita ngikutin waktunya Jakarta ya. Bangkok, Hanoi, Jakarta itu adalah UTC +7 ya, time zone-nya. Jadi ini +7. Oke, sekarang kita coba buat date time yang custom ya. Kalau ini kan ngambilnya itu adalah waktu saat ini. Nah, ketika kita membuat date time yang custom, yang wajib diisi itu adalah year-nya atau tahunnya ya. Misalnya kita isi 2024 aja ya. Gini. Kita lihat di sini default-nya itu bulannya 1, day-nya 1, berarti 1 Januari ya default-nya. Dan jamnya itu 0, menitnya 0, second-nya 0, jadinya ini 1 Januari tank ya, benar-benar ketika pindah ke 1 Januari 2024. Kalau kita print, tuh, tanggal 1 Januari 2024, jam 00.00.00. Nah, di sini kalau kalian lihat, month, day, hours, minute, second, millisecond, microsecond-nya ini merupakan posisional parameter. Jadi kita nggak bisa loncat ya. Kalau saya pengen ngisi jamnya, ya otomatis saya harus ngurut ya. Setelah year, saya isi month-nya, terus saya isi day-nya, terus hours-nya. Jadi kalau mau 1 Januari 2024 jam, misalnya jam 5 gitu ya. Nah ini nggak bisa kita langsung isi hour-nya 5, day sama month-nya itu ngikutin yang default ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita tetap harus isi month-nya, day-nya sama hour-nya. Karena ini positional parameter, bukan name parameter. Kalau ada yang masih bingung antara name parameter dan positional parameter, silahkan kalian pelajari dulu video tentang function di dalam playlist Basic Programming with Dart-nya. Saya berikan linknya di deskripsi. Sekarang saya berikan bulannya 1, tanggalnya 1, nah jamnya itu jam 5 misalnya. Kita jalankan. Nah, udah berubah ya, 1 Januari jam 5. Nah, untuk date time, misalnya nih, saya pengen ngecek apakah waktu yang saya miliki di time ini tuh masa lalu atau masa depan. Ya, kalau masa lalu berarti kalau dibandingkan dengan now, ini tuh ya masa lampau ya, sebelumnya ya, sebelum tanggal sekarang. Kalau misalnya masa depan berarti setelah tanggal sekarang. Nah, ini cara ngeceknya seperti ini. Kita cek dengan time titik is after. Jadi dibandingin ya. Time itu setelah saat ini nggak? Ini pasti false ya hasilnya. Karena kan time-nya itu tanggal 1 Januari ya. Sekarang tanggalnya 10 April. Kita jalankan. Tuh, false ya. Kalau kita ceknya pakai is before, true ya. Time ini before now ya. Kita juga bisa ngecek apakah waktunya bersamaan atau enggak. Jadi benar-benar sama ya waktunya. Itu pakainya is at same moment. Ya, jadi kalau time sama now-nya sama ya baru true. Ini udah jelas false ya karena kan beda ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, bedanya itu berapa lama sih antara now dengan si time tadi? Ya, kita bisa cobanya dengan menggunakan method difference. Kita buat dulu duration, karena hasilnya itu adalah rentang waktu ya. Lalu kita gunakan method difference. Jadi ini kita membandingkan time dengan now. Ya. Kita print. Nah, bisa dilihat, bedanya itu adalah minus. Ya, minus 2406 jam ya. Ini jam, menit, detik. Jadi bedanya itu minus 2406 jam. Kenapa minus? Karena ini masa lalu ya. Time dibandingkan dengan saat ini.
time-nya itu di masa lampau. Nah, kalau kita balik nih, now yang kita bandingkan dengan time. Nah, ini jadi positif ya. Karena saat ini itu tuh lebih 2406 jam dibanding dengan time. Ya, kita jalankan. Nah, positif ya, karena saat ini itu tuh 2406 jam kemudian setelah time. Nah, untuk mengetahui durasinya ini negatif atau enggak, kita bisa menggunakan is negatif dari duration. Ini saya kembalikan lagi, time dibandingkan dengan now, negatif ya. Sekarang saya print. Nah, durasi itu memiliki satu buah property is negatif. Ini akan mengembalikan true kalau misalnya durasinya itu negatif. True ya, karena memang negatif. Terus duration juga punya metode absolute untuk membuat duration yang selalu positif. Ya, ini kan negatif. Nah, kita bisa buat bentuk positifnya dengan menggunakan absolute. ABS ya. Nah, seperti ini, difference titik ABS. ABS-nya ini metode ya, bukan property. Jadi harus ada kurung buka, kurung tutupnya. Kita jalankan. Tuh, bentuknya positif ya, udah nggak ada minusnya. Tadinya kan minus ya, sekarang jadi positif. Nah, sekarang kalau misalnya saya pengen membuat dead time, yang waktunya itu 1 jam ke depan, atau 1 jam ke belakang, atau 1 hari ke depan, atau 1 hari ke belakang. Nah, itu caranya gimana? Kita bisa menggunakan metode add dan subtract. Add itu untuk nambahin ya, jadi kita tambahkan berapa lama dari waktu tertentu. Misalnya saya mau tambahkan besok ya, besok jamnya sama ya dengan now. Berarti saya bisa buat dead time tomorrow, lalu saya ambil now itu kan dead time now ya, jadi dead time saat ini. Titik add saya tambahkan, nah ini kita kasih durasinya. Days-nya itu 1, berarti benar-benar nambah 1 hari, jamnya sama persis. Kalau mau mundur itu kita pakainya subtract, yaitu dikurangin subtract. Kita print. Nah, bisa dilihat ya. Sekarang jam 11.52. Tomorrow itu jadi tanggal 11 April. Kalau yesterday-nya itu 9 April. Ya, jamnya sama persis tuh. Nah, yang terakhir, kalau kalian ingin menyimpan dead time ke dalam database, sebaiknya kalian pakainya millisecond since epoch atau microsecond since epoch. Tapi paling sering sih millisecond since epoch ya, karena kalau microsecond terlalu detail, nggak perlu sedetil itu. Nah, millisecond since epoch tuh apa sih? Seperti ini nih. Misalnya kita ubah si now-nya ini, ya, waktu saat ini ke dalam millisecond since epoch. Nah, ini nih, millisecond since epoch, itu tuh apa sih? Ini tuh jumlah millisecond dari tanggal 1 bulan 1 ya, berarti 1 Januari tahun 1970 sampai tanggal saat ini nih, waktu saat ini ya, itu berapa millisecond. Jadi yang dicatat itu tuh berapa millisecond sejak tanggal 1 Januari 1970. Jadi bukan waktunya yang dicatat ya, bukan tanggalnya, bukan jamnya. Karena kalau tanggal yang dicatat, ini kan bisa beda-beda ya. Sekarang di Indonesia itu udah tanggal 10 April. Mungkin di Eropa ada yang masih tanggal 9 April ya. Jadi beda 1 hari. Nah itu bisa aja. Tapi kalau millisecond since epoch, waktu UTC, nah ini bakalan sama nih. Ya durasinya itu yang disimpan ya segitu. Gitu. Jadi nanti ketika kalian ubah waktunya ke dalam waktu apapun, itu ngikutin ya. Ngikutin dengan waktu negaranya. Karena kan kalau misalnya ada pembeliannya itu dilakukan tanggal 10 April di Indonesia. Berarti kalau ditampilkan di Eropa, itu kan tampilnya itu bukan 10 April, tapi mungkin 9 April. Ya, atau jamnya juga bisa beda. Jam 5 di Bandung, itu kan kalau di Singapura lebih sejam ya. Jadinya jam 6 gitu. Jadinya lebih baik disimpan dalam millisecond since epoch. Ini kalau saya print, ya berupa integer aja sih. Ya, tuh kayak gini. Jadi waktu saat ini, kalau dibandingkan dengan tanggal 1 Januari 1970, jumlah millisecond-nya tuh segini ya. Udah banyak banget ya. Begitu.
Oke, sekian pembahasan saya mengenai duration dan dead time. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.